Go. Ngajak berantem. Ini kan, ngajak berantem nendang bola dok. Mau ngegolin. Ini tuh juga bukan bola sepak, tahu nggak? Jadi apa? Nggak, ya ini bola buat olahraga dok, di gym. Tahu Nanti aja. sering banget nih kayaknya nge-gym nih. Ya lumayan sering lah, setahun 3 kali lah. Itu jarang. Tapi gini, nge-gym atau beberapa treatment olahraga yang bisa dilakukan di rumah, ternyata itu manfaatnya sangat beragam. Salah satunya adalah bisa membantu mengontrol kadar gula darah sehingga menurunkan risiko komplikasi pada penderita diabetes. Dalam arti adalah pemirsa, tidak hanya orang-orang yang belum menderita diabetes aja yang membutuhkan olahraga. Anda yang saat ini lagi menderita diabetes, setelah Anda berkonsultasi dengan dokter gizi Anda, ya tidak ada salahnya untuk memperkuat dengan konsultasi pada dokter olahraga. Betul, karena tidak semua pasien yang diabetes itu boleh melakukan olahraga yang macam-macam. Ya. Harus ada persyaratan khususnya. Terutama nih ya bagi para pasien yang menderita diabetes akut. Nah ini biasanya tuh 60% dari pasien diabetes dia nggak sadar kalau dia tuh mengidap diabetes sebelum sampai ke tahap komplikasi. Nah makanya jadi harus hati-hati konsultasikan dulu ke dokter Anda kalau ingin melakukan olahraga, terutama olahraga yang berat berbeda dari biasanya. Ya, seseorang yang menderita diabetes selalu malas bergerak. Ini mengakibatkan si gula ini atau gula dalam darah tidak diantar ke sel. Tujuannya diantar ke sel adalah agar dirubah menjadi energi. Nah, di sini tetap aja Anda membutuhkan yang namanya aktivitas bergerak. Ya, aktivitas bergerak beragam sebenarnya bisa dilakukan ya, dokter ya. Betul. Yang pasti untuk para penderita diabetes itu sebelum dan setelah melakukan olahraga harus periksa dulu kadar gula darahnya. Jadi kalau misalnya kadar gula darahnya lagi tinggi-tingginya atau mungkin malah justru terlalu rendah di bawah 100, jangan dulu melakukan olahraga. Yang paling tepat waktu untuk melakukan olahraga adalah 1 jam setelah makan. Gitu dia. Dan pilihan olahraganya juga banyak sebenarnya ya. Ya. Salah satunya kardio. Kardio tahu? Tahu. Apa aja? Kardio itu lari, berenang juga bisa, cycling juga bisa, Pinter. manjat juga bisa. Berat ringannya keluhan pada penderita diabetes harus disesuaikan dengan berat ringan atau lamanya olahraga. Kardio nggak seharusnya Anda berdiri di atas treadmill lalu olahraga setengah jam, 1 jam gak ya Rea? Kardio ini maksudnya adalah tetap memperkuat otot jantung dan paru sambil membakar membakar kalori. Ya dengan cara mulai jalan terus, jalan kaki atau lari-lari ringan. Lari-lari ringan gimana Jordi? Jogging Ya semampunya aja, jadi nggak harus ke tempat nge-gym juga. Kemudian aktivitas apa lagi dokter? Iya, dan kardio tersebut bisa dilakukan 2 kali seminggu ya, paling tidak 30 menit itu sudah cukup. Jadi jangan terlalu berat juga. Dan kemudian kalau misalnya biasa angkat beban, biasanya kalau Jordi di gym ngangkat beban nggak? Oke, saya kasih beban kamu ya. Ya jangan dok, beban nanggung sendiri aja lah. Nih. Dikit. Jadi jangan penderita diabetes tidak dianjurkan untuk angkat beban yang seperti teman-teman lain yang tidak menderita diabetes. Betul. Karena angkat beban juga adanya proses pemecahan kalori di dalam tubuh. Khawatirnya over, malah jatuh dalam kondisi low atau turun kadar gula darahnya bisa aja memicu shock atau pingsan. Itu dia. Jadi mulai yang ringan-ringan aja karena ini juga dibutuhkan untuk penderita diabetes dengan gunain beban. Caranya mudah. Biasanya kamu gerakannya seperti apa? Biasanya saya bisa circuit training juga. Gimana? Buat bicep, terus ada tricep buat belakang, bisa di sini, terus bisa juga seperti ini. Iya, betul. Biasanya sih cuma dikit-dikit doang dok. Tapi repetisinya yang dibanyakin. Repetisinya yang dibanyakin. Buat apa? Saya kan nggak tinggi, ntar gede-gede bohong. Gede-gede bohong. Ntar kalau gede saya bantet dok. Saya takut kalau main beban gede. Jadi setnya bisa dari 10 sampai 15. 10 sampai 15, Ya, tapi 10. repetisinya dibikin 2 repetisi atau 3 repetisi minimal. Iya, biasanya 3 Awalnya jangan berat-berat dulu. Kalau Iya, segini misalnya aja. baru pertama kali ya udah 8 kali aja dulu. Tapi Iya. 2 repetisi. Nanti kalau sudah biasa bebannya nambah, repetisinya juga nambah. Betul? Lalu selanjutnya adalah olahraga plank Plank. atau squat. Plank biasanya dihitung 10 sampai 15 detik, tapi kalau Anda diabetes paling 5, mulai Sampai dari 5 10 maksimal. Sebenarnya sesuai dengan kemampuan, tapi kemampuannya bukan kemampuan yang dipaksain. Betul. Jadi semampunya aja. Jadi jangan Jadi plank ini dipaksakan. bisa kapan aja atau di mana aja, tapi sebaiknya lurus. Jangan dibuka. Yap, Ya, sejajar kekuatan dengan bahu. tidak hanya di bagian lengan atas, tapi juga di pundak. Iya. Ya, kunci core-nya. Perutnya Perut. harus ditahan. Nafas keluarin pelan-pelan. Tarik lewat hidung, keluar lewat mulut. Kita hitung sampai 200 ya. Dan kaki ini harus benar. Harus Ini lurus, udah ya. benar nih. Oke. Ya, tandanya
teman kita ini udah tahu lah. Oke, selanjutnya adalah squat. Kamu tahu gerakan squat? Squat itu gimana? gerakan yang seperti ini kan, yang ini. Gerakan seperti duduk tapi tidak tanpa kursi, betul? Ya, Betul, benar. tapi Coba. punggungnya harus tegak ya. Berarti segini dong ya dok ya? Punggungnya, Iya. punggungnya harus lurus, tidak boleh di Punggungnya lurus gini. Iya. Jadi memang kekuatannya adalah pada otot area bokong bagian atas Dan sama paha, bokongnya. paha bagian luar dan juga Paha dalam. bagian luar. Jadi biasanya orang upayakan- banyak yang salah tuh dok, kalau squat dok malah begini. Nah, nggak boleh. Banyak tuh yang Iya. squat. Gini begitu. kalau misalnya ada teman berdua gini. Lu pegang ini. Gini aja. Oke. Tarik napas turun ke bawah, perhatikan kekuatan otot bokong sama otot paha Oke. dibuat sejajar. Ya, tapi usahakan jangan dibungkukan ya badannya ya. Tetap tegak ya. Oke, Lepas. naik lagi. Iya. Ya, ngerti ya, jangan banyak-banyak, ntar saya kolaps. Oke, jadi itu beberapa contoh olahraga, mulai plank, squat, kardio, beban, disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan Anda. Dan satu hal yang sangat penting adalah, untuk Anda penderita diabetes, selalu konsultasikan kondisi Anda dengan keluarga Anda untuk meminimalkan risiko komplikasi. Ya, Iya. terima kasih Jo Ryunsu. Terima kasih dokter. Terima kasih aja dia. Terima kasih dokter. Ya, terima kasih untuk teman-teman dari... Oke. Sukses untuk cita-cita Anda semua. Dan juga untuk Anda yang di rumah, terima kasih 1 jam Anda telah bersama kami. Kami pamit ya. Semoga kebersamaan Anda ini memberi manfaat yang luar biasa. Tidak hanya untuk orang yang Anda cintai, tapi untuk diri Anda sendiri. Saya Dr. Rian Tamrin. Saya Dr. Reza Brotasmoro. Dokter. Jordi Onso. Jordi Amin, Onso. amin, amin, amin. Kami pamit, temukan selalu sehat sesungguhnya. Di mana lagi kalau bukan di Dokter O.